Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Ini saya ingin komentar lagi video dari Inspirasi itu yang berjudul Mengenang Stephen Indra Wibowo. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru, mungkin itu dapatnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang Stephen Indra Wibowo. Kalau teman-teman mengikuti video saya, setidaknya sudah ada 7 video tentang Stephen Indra Wibowo. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan nonton di playlist ini. Saya sudah membuatkannya. Dan juga buat teman-teman semuanya, jangan lupa subscribe juga di channel cadangan saya. Mending Anda tonton video saya. Saya selain bahas tentang Louis bahas Indra Stephen Indra Wibowo, dia juga bahas tentang dia. Lengkap, channel saya lengkap gitu. Anda kalau nonton Louis bahas usaha Stephen tidak mendapatkan perbandingan. Hanya dari sisi Louis, tidak dari sisi Islamnya. Maka Anda terus nonton yang fair, yang equal, yang ada perbandingan. Dari sisi Kristennya Louis, dari sisi Islamnya saya. Itu yang lebih fair. Dan saya tidak potong-potong kayak Louis. Louis itu kan potong-potong videonya Ustaz Stephen. Kalau saya tidak. Tetapi kan video Louis utuh gitu. Itu lebih relevan. Sehingga Anda akan tahu bahwa saya itu jujur menyampaikan apa adanya. Apa yang betul-betul Louis ucapkan tidak mungkin salah kita komentari. Kalau dia kan sepotong-potong. Artinya dia tidak menampilkan konteksnya. Itu bahaya. Suatu kalau tidak tampilkan konteksnya akan bahaya guys. Saya tidak melakukan itu. Saya betul-betul murni apa yang orang itu omongkan, konteksnya pun saya berikan gitu kan. Betul-betul saya suapin Anda gitu. Tinggal kemampuan Anda saja untuk menganalisa. Bisa Anda untuk bisa menerima apa yang saya sampaikan gitu kan. Sudah tulis di link deskripsi dengan nama akun Louis Apologis. Nah, seandainya ada sesuatu dengan channel ini, setidaknya sudah ada cadangan yang bisa nanti mengcover jika ada masalah di channel yang ini. Poin yang akan saya bahas pada hari ini adalah mengenai statement dari Stephen Indra Wibowo yang katanya Alkitab itu hanyalah buku panduan beli TV yang baru. Nah, mungkin udah nggak ada argumentasi yang lain sehingga dia bilang seperti itu guys. Ini argumentasi beliau tuh banyak. Cuman Louis potong menjadi itu, ngerti nggak? Louis banyak dia ngomong di YouTube, di kajian-kajian. Louis hanya potong yang itu. Makanya kayak saya ini, tampilkan semuanya, konteksnya tampilkan semuanya. Jangan potong-potong gitu. Dan Anda akan ngerti, tahu konteksnya dan apa saja yang dikatakan oleh Stephen Wibowo, dan itu tidak benar bahwa apa yang disampaikan hanya itu guys, enggak gitu. Karena dia potong gitu kan. Dari sekian banyak itu, kayak saya nih, saya ngomong sekian menit dipotong hanya 5 detik aja, tentu beda konteksnya kan. Langsung aja denger videonya supaya lebih gampang untuk kita dapat mereview dan mengcounter apa yang menjadi tuduhan dari Stephen Indra Wibowo. Langsung saja guys, nggak usah berlama-lama lagi. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru, mungkin itu dapatnya. Sekarang jelas ya bahwa Stephen Indra Wibowo sendiri yang mengatakan. Jadi konteksnya apa? Saya dulu nggak salah pernah buat video ini ya. Pernah tuh guys, Anda bisa cek channel saya. Ini sebenarnya pengulangan gitu kan. Saya juga lupa apa konteksnya, tapi waktu itu saya pernah bahas. Saya juga malas putar ulang. Jadi ini loh, Luis harusnya tampilkan konteksnya. Jadi kan itu kan adalah statement dari Ustadz Stephen Indra Wibowo almarhum ya. Kalau dia menilai bahwa akhirnya itu adalah seperti buku teks panduan beli TV baru. Tapi alasan itu apa kan tidak disampaikan Luis. Konteksnya apa kita kan nggak tahu gitu. Nah itu masalah di situ guys. Sehingga dia tuh ibaratnya dia tuh bisa senaknya untuk ya mengatakan yang istilahnya dia bilang mengcounter gitu kan dengan sena jidatnya guys kalau gitu caranya kan, karena dia tidak sampaikan konteksnya kenapa gitu. Yang kita perlukan adalah alasan kenapa orang itu atau Stephen itu mengatakan seperti itu, bukan statementnya itu yang kita perlu gitu kan, alasan dibaliknya untuk kita bisa mengetahui sebabnya. Karena
Nggak mungkin ada akibat kalau ada sebab gitu kan. Bahwa Alkitab itu ditulis sendiri oleh orang Kristen dan di situ isinya buku panduan untuk beli TV baru, TV yang baru kita dapat buku panduan seperti itu. Benar? Nah, gini, bahasa Inggris gitu ya. Jadi memang fakta bahwa Alkitab ditulis oleh orang-orang Kristen sendiri. Siapa? Yaitu Matius, Lukas, Yohanes, dan Paulus dan kawan-kawannya. Makanya baca itu namanya Injil Lukas, Injil Matius, Injil Yohanes. Karena memang itu pun diperkirakan ya. Jadi Alkitab itu kan adalah metodologinya ditemukan manuskrip di kalau mati misalnya di tahun abad sekian, lalu diteliti, diperkirakan ini adalah tulisan dari Lukas, Matius, dan Yohanes, juga Paulus dan kawan. Nah, itu diperkirakan, tidak ada bukti serah terima. Kalau kita membuktikan harusnya serah terima. Nggak ditemukan. Karena ditemukan itu hanya kira-kira, itu berbahaya. Kalau kira mengenai sesuatu itu berbahaya gitu kan. Nah, kadang ada kepastian, hanya asumsi dan kira-kira. Nah, jadi itu fakta bahwa memang itu diperkirakan tulisan Matius, Lukas. Nah, ingat, kesaksian Lukas, Matius itu kalau kita analogikan ke Quran sama misalnya kalau Anda bayangkan ada tiba-tiba Quran ya ditemukan atau terbit dipikirkan kira-kira itu adalah kesaksian Umar, kesaksian Utsman atau Ali. Jadi Umar, Ali, Utsman itu adalah khalifah dalam Islam, pengikut Nabi, sahabat Nabi. Anda kan ada Quran yang begitu, kan tidak ada faktanya. Karena dalam Quran itu tidak ada kesaksian Umar, kesaksian manusia nggak ada. Di situ hanya betul-betul 100% firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan melalui nabinya, utusannya, yang resmi, yang ofisial, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada di situ kesaksian dari pengikutnya, umatnya, sahabatnya, temannya, nggak ada. Beda dengan Alkitab Kristen, memang isinya adalah kesaksian dari pengikutnya atau murid yang aku muridnya. Yang itu pun bukan ada warisan turun-temurun, tapi diperkirakan saja, guys. Ada baikkan itu. Jadi analoginya Alkitab itu mirip seperti hadis. Ya, ada narasumbernya, kesaksiannya ada. Hadis kan begitu, kesaksian dari ini, dari ini gitu kan. Sama, akhirnya begitu. Harusnya kan tidak begitu. Karena gini, Injil yang asli adalah Yesus mengatakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil kerajaan Allah pada kalian. Artinya Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan, bukan apa yang Matius, Lukas saksikan, atau bukan kesaksian Lukas, Matius. Itu bukan Injil harusnya. Jadi kesaksian Lukas, Matius adalah mengutip Injil yang Yesus beritakan harusnya. Jadi misalnya gini, Anda bayangkan bagaimana seandainya Umar atau Ali bersaksi, ya. Pada waktu itu, misalnya Umar cerita nih, nulis buku. Pada waktu itu Nabi Muhammad sedang berjalan di kota Mekah, lalu Nabi Muhammad dilempari batu, lalu Nabi Muhammad berkata, itu bukan firman Tuhan lagi, itu kesaksian Umar, bukan kitab suci, karena kitab suci harusnya hanya berisi firman Tuhan. Nah, itu yang tidak terjadi pada Alkitab, yaitu kesaksian manusia bernama Lukas, Matius gitu, yang bukan resmi. Ingat, yang resmi itu hanya utusan Tuhan, dan yang nggak resmi, ya. Yang resmi dari Tuhan itu adalah yang diutusnya, yaitu Yesus, Muhammad, Musa, Ibrahim, dan sebagainya. Itu resmi, official. Itu yang dapat kita percaya. Kesaksian pengikutnya belum tentu dapat kita percaya gitu, karena itu tidak resmi, hanya perpanjangan lidah gitu. Ngerti ya? Dan itulah kesaksian manusia, bukan firman Tuhan. Memang dalam kesaksian manusia itu ada menyebut tentang firman Tuhan yang dikutip dari nabi yang ofisial resmi itu utus itu sampaikan, ada memang. Tapi kan lebih banyak kesaksian dia. Misal yang tadi saya sampaikan bahwa misalnya ada yang Umar mengatakan bahwa menulis bahwa Muhammad berjalan-jalan ke kota Mekah. Itu bukan firman Tuhan lagi, itu adalah kesaksian Umar. Dan itu tidak jadi dalam Islam, tapi jadi Kristen. Itu masalah situ, guys. Seperti itu? Ya jelas enggak dong guys. Nuduh tuh Mbok Yo yang cerdas sedikit. Masa dituduhnya dengan dibandingkan buku panduan TV baru. Dari kecil juga saya baca. Jadi buku panduan TV baru maksudnya kan, kalau kita tahu buku panduan TV baru itu kan yang nulis manusia. Nah, sama kayak Alkitab, sama kayak hadis, itu yang nulis manusia, memang kesaksian manusia. Makanya hadis itu dinilai lagi, dikasih lagi tingkatan ininya, guys, tingkatan value-nya. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, lemah, atau bahkan dhaif atau palsu, guys. Karena memang betul-betul gak bisa kita
katakan itu bandingkan dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah info satu yang betul-betul 100% valid asal kita kutip benar-benar dari apa yang nabi atau utusan yang resmi itu sampaikan. Sampai tambah-tambah kurang-kurang. Itu baru valid 100%. Tapi beda dengan kesaksian manusia, itu tidak valid. Karena betul-betul isi kepala manusia. Dari apa dia lihat, dia dengar gitu. Dari apa dia pikirkan, itu bukan firman Tuhan. Karena manusia itu terbatas, Tuhan tidak terbatas. Makanya itu tadi ya, nggak bisa kitab suci itu berisi kesaksian manusia, nggak bisa. Karena ke hadis itulah tiba-tiba guys ya. Jadi kita bayangkan adalah Alkitab itu adalah sama seperti Al-Quran campur hadis. Kalau kita pisahkan. Kita ngerti mana yang firman Tuhan, mana yang kesaksian manusia kita pisahkan. Jadi Al-Quran itu betul-betul terbebas dari kesaksian manusia, nggak ada kesaksian manusia. Yang ada betul-betul hanya 100% firman Tuhan guys. Kita nggak pernah ketemu cara mematikan TV yang benar, cara menghidupkan TV yang benar, nggak pernah ketemu. Itu analogi ya. Maksud Ustaz Stephen Wibowo itu adalah bahwa Alkitab ini ditulis oleh kesaksian manusia, alias kepala manusia, sama kayak buku panduan TV baru itu kesaksian manusia yang bagaimana manusia itu adalah mempraktekkan cara memakai TV baru gitu kan. Jadi dalam kerangka kesaksian manusia itulah yang ingin disampaikan persamanya oleh Ustaz Stephen Wibowo gitu. Bukan betul-betul bahwa Alkitab itu isinya adalah tentang cara matikan hidupkan TV, bukan begitu, atau cara memakai TV baru, enggak guys, itu hanya analogi. Dan lu sih mungkin yang ngerti analogi gitu kan. Ketemu dalam Alkitab. Kalau kita lihat aja ya, sebenarnya ini gampang sekali di counter, apalagi sama anak TK, anak balita, anak sekolah minggu. Zamannya Alkitab ini tulis pun belum ada televisi. Masa sejarahnya ngaco banget. Kalau Alkitab, orang tidak sedang ngomong itu Luis, ini analogi gitu loh. Jadi saya juga bisa katakan gini ya, kalau saya menyambung pernyataan dari Ustaz Stephen Wibowo, saya juga bisa mengatakan begini ya, analoginya, bahwa Alkitab itu seperti buku panduan untuk memilih Tuhan misalnya. Ya. Ya memilih Tuhan itu dalam arti dari kesaksian manusia gitu. Buku panduan manusia, cara manusia untuk memilih Tuhan gitu. Bukan cara Tuhan untuk memberitahu manusia Tuhan yang benar, tapi memang dari pikiran manusia. Itu sama saja gitu. Jadi itu adalah analogi. Bukan berarti betul-betul ngomong bahwa di situ dalam Alkitab itu ada TV, cara memandu TV baru, nggak gitu Luis. Itu analogi itu. Jadi Luisnya harus belajar apa itu analogi gitu kan, biar dia cerdas dikit gitu guys. Sebagai tutorial memperbaiki atau merawat keledai, mungkin ya masih masuk akal lah. Ini dibandingkan dengan TV yang bahkan pada zaman Tuhan Yesus sendiri belum. Jadi yang nggak ngerti esensinya, parah guys. Analogi itu adalah bahas esensi. Apa perbandingan yang equal, yang mirip gitu. Esensi di situ, bukan dari kesamaan total, enggak. Kalau kesamaan total bukan analogi namanya, gitu kan. Misalnya saya bilang bahwa kelakuan kamu kayak wanita, bukan berarti dia wanita. Itu bukan analogi namanya, tapi kelakuannya, ya, bukan seperti wanita betulan. Maksudnya tuh mirip wanita gitu, guys. Ya, misalnya wanita tuh ya dandan lama-lama, mandi lama-lama, dia mandi lama, gitu-gitu khas itulah. Wanita suka nangis, dia suka nangis gitu. Tapi laki-laki, tapi dia perbuatannya kayak wanita gitu guys. Itu bukan berarti wanita gitu kan. Belum ada. Yang kedua, teman-teman Stephen Indra Wibowo sendiri itu mencari nubuatan di dalam Alkitab. Nubuatan tentang siapa ya? Tentunya nubuatan tentang Nabi Anda. Nah begini, karena itu info dari Quran, bahwa di kitab sebelumnya dinubuatkan tentang Nabi Muhammad. Makanya kita cari. Oh, aku tidak mengasih info itu, kita akan cari gitu loh. Karena gini, meskipun itu Alkitab adalah kitabnya Lewis, tapi kita ingat, iman Islam tuh percaya itu. Kita percaya beriman bahwa ada kitab Lukas, Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, Injil. Dan itu adalah kitab yang Lewis pegang. Cuman kita yakini itu kitab-kitab sudah diubah ke manusia. Tapi paling tidak masih ada tertinggal yang asli. Nah, itu yang kita cari gitu. Jadi diubah itu bukan berarti diubah total. Ada yang tertinggal yang asli. Nah itu kita berusaha cari. Jadi lu nggak ngerti konsepnya. Ya, nggak ngerti dia. Bahwa itu ada di Quran. Info itu dari Quran. Nah itu kita perlu buktian. Nah kita buktikan memang ada gitu kan.
Artinya benar Quran itu gitu loh. Info dari Quran itu benar adanya. Lah ngapain Nabi Anda dicari di buku panduan TV baru? Kalau memang itu buku panduan membeli TV baru, tolonglah kompak dikit. Jadi jangan ngerti esensinya, sekali lagi saya sampaikan bahwa itu adalah kesaksian manusia. Itu yang membuat itu kompatibel atau sebanding dengan panduan membeli TV baru analoginya. Karena panduan membeli TV baru adalah buatan manusia, isi kepala manusia, sama kayak Alkitab. Kesaksian manusia bernama Matius, Lukas, Yohanes, Paulus, dan segala macam guys. Lah Anda dengan teman-teman Anda suka cari nubuatan Nabi dalam Alkitab, kok dihina Alkitab katanya buku panduan beli TV baru. Itu bukan hinaan ya, tapi analogi gitu. Sebenarnya Ustadz Sipet itu pengen mengatakan bahwa ini adalah buku kesaksian manusia, bukan 100% firman Tuhan. Ya, kesaksian manusia itu tentu memuat juga apa yang dia lihat Yesus ngomong, memberitakan tentang Injil. Tapi kan lebih banyak tentang kesaksian dia sendiri, bagaimana Yesus itu bertingkah laku, dan itu bukan Injil. Ingat, Injil itu adalah bukan tingkah laku Yesus, tapi apa yang Yesus beritakan. Dengan yang Yesus katakan bahwa aku yang telah memberitakan Injil pada kalian, gitu kan. Yang lebih sadis lagi, Anda cari makan dan teman-teman Anda cari makan dari buku panduan beli TV baru ini, dari Alkitab yang Anda jelek-jelekkan terus. Nah, dengan menjelekkan kan dapat makan dari situ. Tapi kok begini ya, saya bilang ya, ketika kita sedang menyampaikan kebenaran, ya, itu jangan samakan dengan kita tuh sedang menjelekkan. Jadi kalau itu benar, kita pakai analogi harusnya gini, kebenaran itu memang pahit adanya, gitu, ngerti? Jadi jangan mentang-mentang itu benar, lalu nggak setuju ada katakan itu adalah menjelekkan, nggak begitu. Anda harus akui bahwa kebenaran itu memang pahit adanya. Kalau memang benar ya Anda akui benar. Jadi ya jangan Anda katakan itu adalah menjelekkan. Itu dua hal yang berbeda gitu kan. masih bisa dengan pedenya mengatakan Alkitab itu adalah buku panduan beli TV baru. Asalkan Anda tahu saja ya bahwa isi dan sejarah dalam Alkitab ini adalah yang paling detail dari semua buku dan kitab yang pernah ada di dunia ini. Guys, kalau kita lihat sejarah paling detail itu juga bisa dibikin manusia. Contoh, sejarah apa? G30S, itu detail itu. Ada macam-macam, ada versinya yang melakukan adalah Soekarno, ada yang versi melakukan Soeharto. Itu lengkap bukunya itu, banyak versi. Kalau kita lihat kan film G30S atau beberapa apa yang di TV itu kan hanya dari versi yang melakukan itu adalah PKI. Tapi ini enggak, buku ini ada satu buku yang saya lupa namanya, itu memang menggabungkan banyak referensi. Semuanya dibedah. Itu lengkap. Apakah itu firman Tuhan? Kitab suci kan tidak. Jadi kelengkapan suatu sejarah dalam satu buku itu kan bukan berarti membuktikan bahwa dia adalah kitab dari Tuhan. Bukan berarti itu firman Tuhan, enggak. Tuhan itu bukanlah ahli sejarah. Tuhan tahu sejarah, tapi Tuhan itu tidak punya kepentingan sebagai ahli sejarah yang memang punya kepentingan untuk menyampaikan sejarah itu semuanya di berbagai versi. Itu adalah kepentingan sejarah. Tuhan tidak punya kepentingan itu. Kepentingan Tuhan itu adalah untuk memberikan hikmah pada manusia bahwa ini pernah terjadi dan ini pelajaran diambil. Ini Tuhan tuh bukanlah seorang guru sejarah, beda. Ngerti nggak maksudnya? Tuhan itu adalah bagaimana dia tuh inginkan kita tuh hidup seperti kemauan dia. Kita aturannya harus lakukan ini, hindari ini. Itu saja yang perlu diketahui. Maka dia kasih itu berupa petunjuk di dalam kitab suci. Makanya kitab suci itu harusnya beri petunjuk dan kejadian-kejadian masa lampau sejarah yang berhubungan dengan itu. Bahwa telah jadi begini, ini hikmahnya, ini akibatnya kalau Anda tidak ikuti perintah saya, dan ini akibatnya kalau Anda tidak mematuhi larangan saya. Begitu harusnya kitab suci kan. Sama kayak buku peraturan perusahaan. Ngapain buku peraturan perusahaan itu bahas tentang sejarah perusahaan detail? Nggak penting. Yang betul adalah aturan perusahaan. Perusahaan itu maunya apa? Anda maunya, dia mau perusahaannya, kalau Anda adalah disiplin, aturannya ini yang boleh, ini nggak boleh, kan begitu. Jadi beda sama buku aturan perusahaan itu beda dengan buku sejarah perusahaan gitu guys. Sama kayak kitab suci itu beda dengan buku sejarah. Jadi Anda harus bisa bedakan dua itu. Jadi kelengkapan buku sejarah itu kan berarti bahwa itu adalah buku firman Tuhan. Buku Tuhan enggak. Karena manusia pun mampu membuat sejarah yang lengkap. Ya. Tapi faktanya bahwa itu adalah memang buatan manusia. Sejarah buatan manusia. Makanya namanya adalah kesaksian Lukas, Matius. Cuman ditempelkan salah dengan mengatakan bahwa Injil Matius Lukas. Enggak, itu kan Injil Matius Lukas, tapi hanyalah kesaksian Lukas Matius yang Injil itu adalah apa yang Yesus beritakan gitu.
Bahkan kisah dari Adam, Hawa, sejarah Daud, sejarah Isa Al-Masih atau Yesus itu. Ini bisa gini ya, contoh kayak kita nih. Kita kayak ada, jadi kita tahu bahwa kita itu sama seperti, dan nabi itu sama seperti tingkatan. Tiap nabi itu akan menggenapi, menyempurnakan ajaran nabi sebelumnya. Sehingga kelasnya itu kan lebih expert. Anda bayangkan misalnya, Nabi Adam adalah guru SD. Kitabnya adalah buku SD. Nabi Musa dengan Tauratnya adalah guru SMP dengan buku SMP. Nabi Musa adalah guru, atau Yesus adalah buku dan Injil adalah buku SMA sekaligus guru SMA, dan Al-Quran adalah Nabi Muhammad adalah guru kuliah dan buku kuliah. Jadi buku kuliah nggak perlu mengulangi apa yang sudah pelajari SMA. Tapi dia adalah mempelajari hal baru yang lebih expert dari SMA. Ngapain juga mengutip ulang buku SMA gitu kan? Secara total. Itu berarti Anda bukan lagi kuliah namanya. Anda ngulang SMA namanya kan? Sama kayak buku SMA nggak mungkin mengutip ulang buku pelajaran di SMP, SD gitu juga gitu. Tentu dia akan mengutip seperlunya saja gitu. Dan dia kembangkan lagi ilmunya lebih jauh. Sama kayak Quran gitu. Dia nggak mungkin membuat yang lengkap sama kayak di Alkitab. Dan memang kitab itu memang buktinya adalah lebih banyak kisah manusia, sejarah versi manusia, bukan versi Tuhan. Berbentuk kisah manusia ada. Karena mungkin mengulangi hal itu nggak mungkin, ya. Karena itu sudah dibahas di buku sebelumnya gitu. Itu Tuhan Alkitab itu bahas sesuatu yang lebih expert gitu kan. Nah, jadi ya, makanya Alkitab tuh Anda lihat tuh lengkap dalamnya, semua aturan tuh ada. Nggak selengkap. Jadi aturan tuh yang lebih lengkap di Al-Quran gitu. Ya, karena aturan itu bukan manusia bikin, tapi Tuhan yang bikin. Tuhan tuh ingin melengkapi aturannya di Al-Quran, gitu. Jadi kayak di peraturan perusahaan itu adalah makin diperbarui peraturannya sehingga makin jadi lebih kompleks gitu. Sama kayak gitu. Tuhan itu adalah lebih kompleks aturannya, sehingga lengkap aturannya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, mulai keluar rumah, masuk rumah lagi, itu semua ada aturannya, lebih lengkap. Jadi aturan itu yang dilengkapi. Sejarahnya ngapain dilengkapi? Lengkapi maksudnya itu guys, nggak perlu ngulang. Jadi ngapain diulang gitu, nggak perlu gitu. Karena buku SMA nggak mungkin ngulang buku SMP, buku kuliah nggak mungkin ngulang buku SMA, tapi ditambahkan lebih expert gitu guys. Itu sendiri, bahkan sampai nanti akhir zaman sudah tercatat di dalam Alkitab kami. Yang jelas ini lebih lengkap dari kitab manapun. Tidak mungkin. Jadi manusia juga bisa buat buku yang lengkap dari itu. Kalau cuma masalah lengkap, ini bukan masalah lengkap. Tapi ini yang lengkap tuh dari mana asalnya? Asalnya itu yang penting. Apakah kasih manusia, apakah firman Tuhan, itu yang penting. Oke ya guys ya. Bukan masalah lengkapnya. Kalau lengkap manusia manapun bisa buat gitu. Itu masalahnya di situ gitu kan. Kitab ini disebut sebagai buku panduan membeli TV baru. Mari saya akan menunjukkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa kitab ini luar biasa, bahwa Alkitab kami Alkitab yang paling unggul dari segala kitab yang pernah ada di dunia ini. Saya akan menunjukkannya guys. Di dalam kitab kami, dalam Alkitab jelas ada hukum Taurat yang tidak sekedar menjadi panduan untuk membeli TV baru, tetapi panduan untuk hidup yang benar-benar berkenan di hadapan Allah. Ya, tapi hukum ini hanya pajangan. Contoh, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, faktanya mereka ada Allah lain di hadapan Allah. Yaitu siapa? Allah, maksudnya ini adalah Allah Bapa ya. Jadi ada Allah lain di hadapan Allah Bapa. Siapa itu? Yaitu Allah Anak yang namanya Yesus dan Allah Roh Kudus. Jadi mereka melanggar hukum Taurat. Allah lain bukan, jadi Allah itu Allah ya Allah. Allah SWT itu Allah Bapa. Allah lain maksudnya adalah Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Artinya mereka melanggar hukum Taurat yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik langit di atas atau bumi yang ada di bawah atau yang ada di air di bawah bumi. Mereka membuat patung nggak? Jadi buat patung tuh nggak boleh yang menyerupai apapun. Yesus ada di bumi apa tidak? Ada di bumi. Atau manusia nggak dia? Ada manusia di bumi. Jadi mereka membuat patung. Jadi mereka melanggar dua hukum Taurat. Gitu guys. Ya kan? Nah juga dengan ini.
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Mereka menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Mereka sebut dengan nama lain. Allah, Allah Bapa atau Allah saja yang tersebut, itu mereka sebut dengan nama lain, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Itu berarti kan sudah menyebut dengan sembarangan gitu. Kok bisa mengganti nama Allah menjadi Yesus atau Roh Kudus gitu guys. Sama kayak nama saya, misalnya Bapak Bobby. Nama saya itu bukan Bobby saja karena saya jadi Bapak Bobby gitu. Lalu Abang ubah itu jadi Agus atau Roh Budi. Berarti kan sudah seenaknya menyebut nama saya gitu. Dengan sembarangan. Artinya mereka sudah melanggar 3 hukum Taurat. Ditambah hukum 4 lagi. Di Keluaran pasal 28. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabtu. Mereka jadikan hari Minggu. Mereka sudah melanggar 4 hukum Taurat bahkan. Mereka itu. Ya kan? Jadi intinya adalah 4 hukum Taurat pertama saja udah mereka langgar. Tapi apa namanya? Dan asal mereka adalah kan Yesus datang untuk menggenapi. Mengenapi bukan artinya merubah. Mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap, genap. Kalau Anda punya uang 6.000, mau Anda genapi atau lengkapi jadi 10.000, ya Anda tambah 4.000. Jangan Anda buang 6.000-nya. Kalau Anda buang 6.000-nya, nggak bakal genap jadi 10.000. Kalau Anda tambahkan dengan 4.000, jadinya malah berkurang jadi 4.000, bukan lagi 10.000. Itu guys, karena 6.000 Anda buang. Makanya mereka juga ngerti arti kata menggenapi. Kalau ada hukum-hukum baru, perjanjian baru menggenapi perjanjian lama, artinya hukum itu tidak boleh menghilangkan perjanjian lama, harusnya menambah sehingga lengkap genap. Sehingga hukum itu tidak boleh ia menambah, tapi tidak boleh bertentangan dengan hukum lama, karena sifatnya menambah, menggenapi, menambah sehingga lengkap atau genap guys. Nggak boleh menghilangkan dari hukum perjanjian lama gitu kan. Tapi faktanya itu tidak jadi. Justru dengan penambahan itu membuat hukum perjanjian lama menjadi tidak berlaku lagi. Itu namanya bukan menggenapi namanya, tapi merubah guys. Tapi Yesus bilang bukan merubah, tapi menggenapi. Artinya mereka sudah salah dalam memahami apa yang Yesus sampaikan gitu kan. Apa itu 10 hukum Taurat? Dan 10 hukum Taurat ini hanya tertulis di dalam kitab kami. Bahkan ada kitab yang dari luar Israel yang ngaku-ngakunya menyempurnakan Alkitab, tapi toh nyatanya tidak ada hukum Taurat di dalamnya. Ada 10 setidaknya saya akan menyempurnakan berarti tidak perlu jadi gini, kayak saya ya. Ibadah kayak buku SMA. Buku SMA itu kan menyempurnakan buku SMP. Ada nggak bahas lagi tentang di SMP? Nggak ada. Tapi bahas sesuatu yang lebih expert, melengkapi, menambah sesuatu yang kurang di buku SMP gitu. Itu kan berarti dikutip lagi tuh buku SMP itu ke buku SMA. Nggak gitu, tuh namanya bukan menggenapi, tapi mengulang guys. Beda ya. Mengulang dengan menggenapi itu beda gitu. Membahas ke-10-nya. Yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Ini jelas udah dilanggar oleh Louis gitu kan. Menunjukkan bahwa tidak boleh ada berhala, tidak boleh ada Allah lain. Allah Yahweh saja, Adonai saja yang boleh. Allah Yahweh, Allah Bapa, Allah SWT itu Allah yang sama. Cuman Israel manggilnya Allah Yahweh, ya. Jadi kita lihat dari sama itu apa? Dari sosoknya, penggambarannya, deskripsinya. Bahwa Allah itu dideskripsikan sosok yang tidak sama, serupa sebanding seumpama dengan apapun itu. Tapi Yesus kan beda. Yesus tuh justru sama, sebanding seumpama dengan manusia. Artinya Yesus bukan Allah. Artinya Yesus nggak layak disebut sebagai Allah. Berarti Yesus adalah Allah yang lain, guys. Itu logika pikirnya. Boleh kita sembah. Yesus Kristus saja yang adalah Allah menjadi manusia, itu yang boleh kita sembah. Dan kalau ada yang mengaku Allah dari tempat lain, ya jelas itu salah dan keliru. Allah tidak berasal dari tempat lain. Allah itu satu. Jadi gini, kalau mereka mengklaim bahwa Allah itu Tuhannya Israel, itu bukan berarti Allah itu bukannya Tuhannya juga orang Arab atau orang Romawi misalnya, atau orang Indonesia. Tuhan itu beda sama presiden, itu yang saya sampaikan. Mereka menyamakan, mengartikan Tuhan itu sama kayak presiden. Jadi kalau Tuhannya Israel, ya Tuhan Israel saja. Enggak, Tuhan itu jabatan yang tertinggi untuk semesta alam. Tuhan itu adalah jabatan untuk semesta alam, bukan sama kayak presiden yang hanya untuk lokal nasional saja. Jadi kalau kita ngomong Tuhan semesta alam, berarti dia Tuhannya Israel, Tuhannya Indonesia,
Tuhannya Arab, Tuhannya segala semesta alam, guys. Itu harus dipahami. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah. Tapi kalau Yesus jelas, dia mengatakan bahwa aku diutus hanya bagi domba-domba yang Israel. Jadi Yesus itu skopnya adalah nasional. Terus kadang ada kata hanya di situ. Tuhan tidak, Allah tidak. Dia ada dia kata bahwa aku hanya Allah Israel, enggak. Dia katakan aku Allahnya Israel. Artinya dia juga bisa jadi Allahnya Arab. Karena ini Tuhan loh, guys. Tapi kalau Yesus jelaskan mengatakan bahwa aku hanya. Jadi kata hanya situ membatasi Yesus menjadi skopnya hanya nasional. Nggak bisa melompat jadi semesta alam gitu. Itu bedanya Allah dengan Yesus, guys. Yesus skopnya nasional, Allah itu skopnya internasional gitu kan. Orang yang menyebut namanya dengan sembarangan, artinya tidak boleh seenak-enaknya bersumpah atas nama Tuhan tapi tidak ditepati. Kayak pejabat-pejabat kan banyak ya yang bersumpah di atas Alkitab, bersumpah di atas kitab sucinya, tiba-tiba ujung-ujungnya mereka korupsi, menipu rakyat. Ini menyebut nama Tuhan, bukan melakukan korupsi ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Namanya terus betul-betul tepat ditebus begitu gitu. Jangan ganti-ganti. Allah jadi Yesus, Roh Kudus, enggak. Allah ya Allah. Mau Allah Bapa, Allah Surah Allah, mau Allah Yahweh, tetap Allah. Jangan ada Allah Bapa kan jelas Allah Bapa. Kok jadi Allah Anak? Bapak anak kan beda gitu. Enggak sama. Itu sembarangan namanya. Bapak kok dirikan anak gitu kan. Sama kan anak itu beda, guys. Itu sembarangan tuh itu maksudnya. Dan lain-lain. Nah, itu namanya memakai nama Tuhan sembarangan dan itu dilarang. Dan hukum Taurat yang menyebut nama Tuhan, bukan memakai nama Tuhan, menyebut gitu loh. keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kayak menyebut nama Lewis dengan memakai Lewis beda. Saya menyebut nama Lewis dengan Lilis misalnya. Nah, itu menyebut nama Lewis dengan Lilis. Kalau memakai nama Lewis, saya minjam uang ini atas pakai nama Lewis ya, itu baru beda. Jadi Lewis ini bisa bedakan antara menyebut dengan memakai, kayak itu fatal ya kan. Untuk kita mengingat waktu-waktu beribadah kita kepada Tuhan. Dan 4 ini adalah hukum yang menunjukkan kita mengasihi Tuhan kita. Masa ini buku panduan Beli TV baru? Ya kan enggak banget gitu loh. Ini jelas membawa kita kepada hidup yang benar. Ini mengatur kasih kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya untuk hukum yang kelima sampai dengan yang ke-10 ini mengatur untuk kita mengasihi orang lain. Contohnya, hormatilah ayahmu dan ibumu, di mana Tuhan menginginkan kita menghormati orang tua kita, bukan justru melawan orang tua kita. Dan hukum Taurat yang ke-6 misalnya, jangan membunuh. Tentunya kita tidak boleh membunuh orang lain dengan dasar. Ini semua hukum Taurat ini tidak selengkap hukum dalam Quran. Di sini tidak ada hukum ketika bangun tidur apa, mau tidur lagi apa, ketika mau makan, setelah makan nggak ada, guys. Islam Quran itu adalah buku panduan lengkap. Semuanya ada. Makanya kalau ada bahas ya, tanyakan pada orang Kristen, ada nggak standar mereka ketika bangun tidur? Nggak ada. Itu suka gitu ya. Kalau kita tidak standarnya ada, harus begini, begitu. Semuanya ada dalam Islam gitu. Bahkan langkah kaki saja ada standarnya. Ketika keluar rumah, kaki kanan duluan dilangkahkan. WC kaki duluan. Ada lengkap itu, guys. Mereka tidak ada. Bebas saja. Anda mau keluar rumah pakai kaki apa saja, bebas gitu. Kita tidak. Kita aturannya kita lengkap, guys. Apapun alasan apapun, tidak boleh kita membunuh orang lain. Dan juga hukum selanjutnya, jangan berzina. Kalau punya pasangan ya jangan berzina. Punya satu saja. Tidak boleh punya 2, 3, 4 dan lain-lain. Itu sudah Nah, ini kalau kita sandingkan dengan hukum kasih nggak masuk akal. Contoh, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Anda bayangkan ya, kalau hukum kasih adalah bila ditawar pikiran kasih berpikir, artinya kita membolehkan orang itu, membiarkan orang itu melakukan kejahatan. Misalnya kalau dia mencuri, ketika curi barangmu, kasih barang lain. Artinya, satu sisi melarang jangan mencuri, sisi lain ada kasih pada kita untuk memvestasi orang untuk mencuri. Jadi ketika ada orang nampar di kanan, kasih kiri, analogi sama dengan ketika orang mencuri, kasih barang lain yang dia mau dia curi. Itu kan harusnya kan cegah dia mencuri. Jadi ketika dia mencuri, lapor polisi atau ada lawan gitu. Jangan dikasih pipi kiri atau dikasih barang lagi gitu. Jadi antara hukum Taurat ini justru bertentangan dengan hukum kasihnya Lewis gitu, guys, ya kan?
juga karena gini ya, orang itu ya logisnya ketika ada orang melakukan kejahatan, lapor kanan kita, ya kita harusnya lawan atau lapor polisi atau lari, jangan dikasih pikiri. Kan itu kita sama dengan membiarkan dia untuk menunjukkan kejahatannya. Sementara Taurat melarang itu. Jadi ini ketidakkonsistenan, kekontradiksian gitu. Mana yang benar? Jangan mencuri atau biarkan orang itu mencuri dan fasilitasi dengan hukum kasih gitu kan? Itu yang harus kita apa namanya guys, harus kita pahami gitu kan? Ada kayak apa keanehan di situ gitu kan logikanya. Zina, apalagi merebut lelaki orang lain, merebut istri orang lain, dan lain-lain yang banyak hal lah. Itu jelas nggak boleh. Dan juga tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri TV, tidak boleh mencuri nubuatan orang dalam Alkitab orang lain, ya kan? Orang Kristen Itu bukan mencuri namanya. Taurat, Zabur, Injil itu adalah kitabnya umat Islam juga. Umat Islam itu percaya kepada Taurat, Zabur, Injil. Jadi ketika kita bahas Alkitab kalian, itu juga membahas iman kita gitu. Kepercayaan kita. Jadi sama kayak kita anak sekolah, kita tuh SD, SMP, SMA itu adalah sekolah kita. Kita anak kuliah nih. Tapi kita pernah SMA, SD, SMP. Ya, pernah dalam artian kita tuh dulunya kita belajar itu. Orang tua kita belajar itu gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi akar tuh kita nggak lupa akar kita. Orang tua kita dulu pernah belajar itu. Satu rumpun gitu, Tuhan yang sama gitu kan. Nah, ini bukan mencuri nubuatan. Memang itu adalah kitab kita juga. Tapi kitab ini sudah diubah oleh manusia, guys. Dan itu diberitakan di kitab kita sekarang ini gitu. Jadi itu logikanya, guys. kan nggak pernah ya curi-curi nubuatan dari kitab sebelah. Tapi ya kalau Gimana mau ambil nubuatan dari Al-Quran? Al-Quran itu kan bahas tentang nubuatan yang akan datang. Sementara fase mereka udah lewat. Ini kan nyambung, Luis. Sama kayak Luis mau ambil nubuatan anak SMA tentang kejadian buku SMA yang bahas tentang kejadian setelah SMA, yaitu kuliah atau kerja. Sementara dia masa lalu yaitu SMP. Ya udah ada kejadian. Tapi kalau kita ambil buku SMP untuk melihat kejadian di SMA ini, kita misalnya melihat nih, oh SMA ini bukunya gini. Buktinya mana? Ya ada dibuatkan di buku SMP. Itu baru logis. Tapi untuk melihat kejadian yang sudah lampau, ya nggak perlu lagi nubuatan. Udah terjadi kok gitu kan. Jadi lu nggak ngerti apa itu nubuatan. Oh nubuatan adalah peristiwa yang akan datang, bukan peristiwa yang telah terjadi berlalu, guys. Evan kan suka curi-curi dari kitab kami kan ya, curi nubuatan. Nah ini nggak boleh, jangan mencuri. Dan selanjutnya jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan fitnah orang lain. Nggak boleh bilang fitnah-fitnah orang lain. Itu faktanya Luis lakukan. Dia bilang usahain nama ada ijazah lah, bohong, penipu segala macam, padahal bukti nggak ada. Jadi yang Luis ajarkan ini justru dilakukan, guys. Jadi itu banyak saya buktikan di video saya. Nanti kalau nonton di channel saya ini gitu kan. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu dan lain-lain. Dari 10 hukum ini, jelaslah bahwa ini mengatur hidup kita kepada Tuhan. Dan hidup kita bersosial dengan sesama. Dengan ada ikatan 10 Taurat ini, jelas kita bisa menjadi orang yang baik di mata orang lain dan benar di mata Tuhan. Tetapi Alkitab benar. Itu belum lengkap. Itu tidak bahas tentang etika. Contoh, bagaimana kalau Anda bekerja di perusahaan yang mana Anda masuk ke situ tuh misalnya dengan cara KKN misalnya. Ada jabatan tuh karena manajernya adalah orang tua Anda. Nah itu gimana? Ada nggak dibahas di Taurat? Kan belum ada. Makanya dikenapi di hukum Al-Quran hadis, guys. Ya, makanya lengkap kan. Jadi itu belum lengkap Taurat itu. Belum genap. Masih kurang itu. Banyak aturan situ tuh yang belum dibahas kan. Itu kan masih simple itu. Emang kejahatan itu hanya mencuri, berzina, kan tidak membunuh. Kan ada kejahatan lain. Misalnya perdagangan anak, kejahatan misalnya kayak jual beli narkoba, judi kan ada, kan dibahas itu kan. Nah, makanya saya bilang itu belum lengkap gitu. Jadi lengkap, lu bisa bedakan mana lengkap, mana belum lengkap itu dia bisa bedakan, guys. Benar-benar buku panduan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Selain itu, kitab yang paling lengkap tentang silsilah para nabi, silsilah tentang Yesus Kristus, ya hanya di dalam Alkitab. Tadi bilang ya, kitab suci itu bukan buku sejarah, bukan buku catatan sipil, bukan. Itu kitab suci firman Tuhan. Ngapain Tuhan menuliskan silsilah lengkap di situ? Ngapain? Apa gunanya? Itu kan
kependudukan sipil, nggak ada gunanya, guys. Itu hanya sebagai retensi saja. Karena Tuhan itu kan inginkan bahwa manusia itu patuh padanya. Kupintanya, bilangan selesai. Gak ada hubungan sama sisilah gitu. Jadi kalau mau masukkan sisilah, Tuhan itu harusnya yang berkenan dengan apa maunya saja. Jadi beda dengan kemauan pakar sejarah, beda dengan kemauan Tuhan, beda ya. Pakar sejarah memang kepentingan untuk menuliskan lengkap tentang sisilah. Tuhan tidak punya kepentingan itu gitu loh. Jadi Anda harus bisa bedakan antara Tuhan dengan pakar sejarah gitu guys. Dan ingat, bagaimana bisa Tuhan punya sisilah? Yesus kan Tuhan. Kok bisa punya sisilah? Pertama itu aneh. Tuhan punya sisilah. Karena yang kedua adalah, kok bisa orang nggak punya nasab bapak punya sisilah? Karena sisilah itu adalah nasab dari bapak. Kalau orang nggak punya bapak, nggak ada sisilah guys. Terputus sisilahnya gitu kan. Dan lagian Yesus kan lahir secara ajaib sama kayak Adam. Dia nggak punya sisilah gitu. Karena bapaknya nggak ada guys. Jika terima itu sih apa susahnya? Itu fakta kok ya kan. Memaksakan orang yang nggak ada sisilah jadi sisilah itu justru aneh gitu kan. Apalagi ini tujuan pula untuk Tuhan gitu kan. Aneh sekali Tuhan punya sisilah guys. Kitab kami di tempat lain gak ada guys. Contohnya ya dari Adam. Dari Adam sendiri kita tahu bahwa keturunan Adam di situ ada Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enok, Metusalah, Lamek dan kemudian. Jadi sekali lagi ya, faktanya Al-Quran itu adalah buku pelajaran tingkat lanjut. Buku panduan tingkat lanjut. Sehingga tidak perlu mengulang yang lama. Untuk apa buku SMA mengulang pelajaran SD, SMP kan untuk apa? Tentu pelajaran baru yang mana itu lebih menggenapi sikapnya. Itu ya harus dipahami Louis. Jadi Taurat Zabur Injil itu dalam kata rangkaian buku yang berkelanjutan, bukan buku pengulangan guys, itu harus dipahami itu kan. Kemudian adalah Noah, ada Nuh. Pada zaman Nuh inilah ada air bah dan kemudian setelah air bah kering, selamatlah anak-anaknya. Jadi Louis sih pengen bawa buku SMP itu mengulang pelajaran SD. Jadi kalau SD diajarkan tambah-tambah kurang bagi, SMP juga enggak begitu. Ya. Di buku TK diajarkan tentang apa menari, apa menyanyi, lalu SMP itu enggak gitu, guys, logikanya kan. Ya, ada Sem, Ham dan Yafet dan dari keturunan Sem inilah kemudian nanti muncul beranak cucu kemudian ada namanya Terah. Nah, Terah inilah papa dari Abraham. Kemudian Abraham adalah anak bernama Ishak, bukan Ismail ya guys. Ismail dia tidak masuk dalam garis keturunan perjanjian ya. Kemudian Ishak, Yakub. Keturunan perjanjian. Guys ya. Yang nama keturunan itu ya keturunan gitu. Jadi Tuhan ketika dia membuat Ibrahim punya anak nama Ishak itu adalah keturunannya. Itu kemauan Tuhan ya. Dan ingat itu logikanya. Dia tidak mengakui Ismail sebagai anak itu adalah hal yang fatal gitu. Padahal faktanya dia memang anak Abraham. Ada bayangkan ya, Yesusnya bukan anak siapa namanya? Bukan anak siapa bapak itu ya sisanya itu. Diakui sebagai anaknya itu, padahal bukan anak itu, karena dia dilahirkan sama bapak. Aneh. Yesus yang nggak punya sisilah bapak diakui punya bapak kandung sisilah. Sementara yang jelas-jelas punya sisilah yaitu Ismail nggak dimasukkan. Aneh gitu. Ini aneh sekali gitu kan. Dua hal yang aneh sekali dan tidak masuk akal. Yehuda dan lain-lain sampai akhirnya muncullah King David atau Daud. Kemudian dari Daud ini memiliki dua keturunan yang menjadi silsilah dari Yesus Kristus, yaitu keturunan dari Nathan dan yang kedua keturunan dari Salomo. Kemudian dari Nathan ini beranak cucu hingga akhirnya melahirkan seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dari Salomo ini beranak cucu. Jadi dia sedang menjelaskan, inilah yang dimaksud oleh Stephen Dewo itu sebagai panduan melalui TV baru. Dia sedang menyampaikan panduan dari sejarah tulisan manusia. Bahwa manusia tuh kesaksiannya begini. Ini anaknya ini gitu loh. Itu masuk Stephen Dewo itu masuk guys. Masuk akal gitu kan. Inilah yang terjadi. Ini Louis sekarang sedang menjelaskan tentang panduan membeli buku baru yang analoginya adalah panduan untuk buku catatan sipil dari istilah nabi-nabi masa lalu guys. Kemudian lahirlah keturunan yang bernama Yusuf dan Yusuf dengan Maria ini pada akhirnya nanti menikah. Inilah yang menjadi garis keturunan dari Yesus Kristus. Kok bisa? Memang kan mereka ini kan Yesus kan bukan anak kandung dari Joseph atau Yusuf. Kok bisa dimasukkan sisilah? Itu aneh sekali guys.
Apalagi Tuhan pula gitu kan, aneh, bener aneh gitu. Sekalipun Yesus Kristus bukan anak kandung dari Yusuf, tetapi secara status dia menjadi anak Yusuf karena Yusuf menikah dengan Maria. Dan tetaplah Yesus ini menjadi keturunan dari Raja Daud sesuai dengan nubuatan. Dan ini jelas tertulis. Anak saya adopsi anak orang, gitu kan, bukan anak saya, gitu. Ya kan? Lalu bagaimana bisa itu saya katakan siswa saya? Enggak. Itu bukan anak kandung saya, ini anak adopsi, guys. Gitu loh. Jadi orang tahu bahwa itu kan siswa saya, orang akan buat siswa saya bahwa saya nggak punya sisilah. Karena ini anak bukan anak kandung saya, bukan keturunan saya, bukan darah saya, ini darah orang lain gitu. Hanya diadopsi, guys. Jadi bukan masuk siswa saya gitu kan, logikanya. Dan ini jelas ada di dalam Alkitab. Masa yang seperti ini dibilang sebagai buku panduan beli TV baru? Jadi ya mohon dengan Stephen Indra Wibowo, kalau nggak ngerti apa-apa tentang Alkitab, keep silent, diem aja, nggak usah banyak bicara. Justru sangat ngerti, maka beliau menyampaikan itu. Dan justru kita buktikan malam ini, atau Anda nonton mungkin video ini mungkin besok pagi atau saya, justru kita buktikan bahwa Louis yang nggak ngerti tentang hal itu gitu kan. Salah gitu. Dan saya posisinya di sini hanya meluruskan saja tuduhan Anda yang tidak berdasar itu. Sekarang saya kasih pertanyaan saja lah untuk Pak Stephen Indra Wibowo. Siapa kakek Daud menurut Anda dengan bukti dari kitab Anda? Dan untuk teman-teman, ini pertanyaan Louis ini mirip seperti gini ya. Apa namanya? Apa bukti bahwa 1+1 sama dengan 2 menurut dari buku Anda, buku SMA Anda? Ngapain? Ini kita mau jawab gimana? Ini buku kita jawabnya gampang kan? Ini buku SMA bro, bukan buku SD-mu. Buku SD-mu masih bahas tentang bagi-bagi tambah-tambah kurang-kurang. Buku kita beda lagi. Kita sudah bahas tentang aljabar, tentang kuadran, tentang cos, tangen dan apapun itu gitu. Jadi ini jawabannya simpel itu gitu. Tapi lu nggak paham. Masa buku kita disamakan dengan buku WIS kan beda. Kita ini adalah buku lanjutan, buku penyempurnaan, buku kenapa. Jadi nggak perlu lagi ngulang-ulang yang lama gitu. Kalau mau tahu yang lama ya tengok buku lama gitu. Semua tuh ada rentetannya guys. Ada bukan ulang-ulang aja gitu kerjaan kita gitu kan. Atau kerjaan Tuhan itu bukan ulang-ulang guys. Semuanya yang sudah ketemu silahkan tulis dalam kolom komentar. Tapi tidak boleh ambil dari Alkitab kami. Mungkin ya gitu. Jadi kalau ada 1+1 sama dengan 2 itu ada di buku SD, lalu justru kita ambil di buku SMA tentang 1+1 sama 2 dia nggak bakal ketemu. Ya ketemu di buku LSD gitu loh. Gimana sih logikanya? Ya kita harus ambil dari buku SD, karena itu buku masa lalu gitu kan. Yang kita sudah belajar lebih dari itu gitu guys. Itu logikanya gitu. Jadi Android sih pertanyaan aneh-aneh gitu kan. Ya harus tahu logika itu gitu. Sama kayak ada anak SD meminta kepada SMA, mana buktinya 1+1 dengan buka di buku SMA Anda. Ya ngapain? Anak SMA bilang bahwa itu pelajaran kalian, itu di buku kalian, buku kami bukan itu lagi belajarnya, kami itu belajar tentang kuadrat dan segala macamnya, gitu jawabannya, gitu loh. Ini susah bicara dengan anak SD begini guys ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan dan membuktikan bahwa ternyata Alkitab lebih luar biasa dari kitab manapun, dan Alkitab ternyata tidak sekedar buku panduan ketika kita membeli TV baru, kasih nyala TV, kasih mati TV, tidak hanya sekedar itu, tapi kita tidak hanya sekedar itu berarti betul kan? Orang kalau mau bantah tuh enggak buka buku panduan, tapi dia mengatakan tidak sekedar itu, artinya memang itu benar gitu. Cuman dia ngeles sedikit gitu kan. Jadi ini sama kayak dia ngaku itu benar tapi ngeles sedikit gitu. Ini sama aja tibanya. Tetap ada ngaku itu benar gitu kan. Nah, itu logikanya guys. Kitab kita adalah kitab luar biasa yang membawa kita, memandu hidup kita untuk hidup benar di hadapan Allah, mengasihi Tuhan. Iya, tapi nggak lengkap panduannya. Ya kan dilengkapi di Quran dan hadis guys. Itu logikanya. Nggak ada kan aturan bagaimana kalau menyikapi pelanggaran MK, etika di MK nggak ada kan, di Quran ada, hadis ada guys gitu kan. Dan kita bisa mengasihi sesama dengan hidup moral yang baik. Tidak hanya itu, Alkitab juga menjadi buku panduan kita untuk kita bisa sampai kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Nah, coba tanya ke Louis, apa hukum dalam Alkitab perkara MK tentang etika? Pasti nggak bisa jawab ya.
pasti nggak bisa kasih dalil gitu kan, karena itu nggak lengkap gitu guys. Bagaimana hukumnya ketika bangun tidur? Nggak apa sih yang bisa kasih, karena kita nggak bahas tentang sedetail itu enggak. Tapi kita yang melakukan hadis itu bahas sedetail itu gitu loh. Cuman Islam lah agama yang diambil praktek itu, panduan itu dari kitab sucinya itu Al-Quran dan juga sebagian di hadis itu yang praktek nyata tuh cuman Islam lengkap, dari bangun tidur mau tidur lagi, dari keluar rumah dan masuk rumah itu lengkap. Itu tidak ada di agama Kristen. Mereka tuh masih, coba tanya, ada nggak aturannya ketika masuk WC apa yang kaki kanan mana leher luar? Nggak ada, karena mereka tidak sedetail itu gitu kan. Cuman tadi jangan mencuri, jangan berzina, padahal kejadian itu bukan hanya mencuri, berzina, membunuh, ada pelanggaran etika misalnya, ya kan, ada banyak pelanggaran yang harus dihindari. Nah, itu tidak disampaikan di dalam Taurat tadi kan kelengkapannya kan. Nah itu masalah guys. Oke, berarti itu tidak lengkap, tidak seperti klaim dia yang mengatakan itu lengkap gitu kan, faktanya tidak begitu. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.